S terlapor dugaan tindak paksa terhadap 3 anaknya sendiri, itu kemudian mendatangi Mapolda Sulsel untuk melaporkan balik mantan istrinya yang juga pelapor dari dugaan tindak paksa itu ke Polda Sulsel. Laporannya itu terkait viralnya berita yang dimuat oleh Project Multatuli yang kemudian viral di media sosial terkait dugaan pemerkosaan atau ruda paksa terhadap 3 anak di Luwu Timur itu. S selaku terlapor melaporkan sama mantan istri karena merasa nama baiknya tercoreng dari curhatan sama mantan istri di tulisan tersebut. Fadli. Ya, rekan Mbak, bisa dijelaskan mungkin terkait kapan kemudian mantan suami ini melaporkan balik sang istri, terus pokok aduan apakah hanya terkait pencemaran nama baik atau seperti apa rekan Mbak? Ya, Fadli dan Tribuners, jadi pada Sabtu sore itu S didampingi pengacaranya Agus Melas itu melapor terkait dugaan pencemaran nama baik atau undang-undang ITE tepatnya di Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel, di mana dalam laporannya atau aduan yang dilaporkan itu pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh sang mantan istri karena curhat di media sosial dan viral begitu. Selain itu pelapor S juga menyertakan beberapa bukti screenshot di Facebook ataupun media sosial yang kemudian dijadikan barang bukti atas viralnya tudingan ataupun laporan terkait ruda paksa 3 anak di Luwu Timur. Fadli. Ya, rekan Mbak, terkait terlapor sendiri, apakah hanya mantan istri atau ada terlapor lagi yang kemudian dilapor oleh sang suami? Ya, sejauh ini pelapor melalui pengacaranya Agus Melas mengatakan bahwasanya yang dilaporkan untuk sementara hanya mantan istri dan website yang memuat tulisan terkait 3 anak saya diperkosa itu yang kemudian viral. Namun tidak menutup kemungkinan adanya terlapor lain ataupun perkembangan dari kasus itu begitu. Karena sejauh ini pihak pengacara juga ataupun pihak pelapor masih mengumpulkan beberapa bukti lanjutan terkait kasus itu. Fadli. Ya, rekan Mbak, terkait pelaporan ini apakah ada wawancara khusus begitu terkait kasus ini? Ya, dari saat pelapor mendatangi Polda itu sudah dilakukan wawancara dengan pengacara S ataupun pelapor di teras ruang kriminal khusus Polda Sulawesi Selatan. Berikut kutipan wawancaranya. Menyatakan bahwa inilah pelakunya, padahal kan ini laporan terhadap diri klien kami itu sudah selesai ketika penyelidikan Polres Luwu Timur. Nah, oleh karena keluarga besar dari klien kami merasa terganggu, sehingga kami melaporkan untuk mencari keadilan di Polda Sulawesi Selatan. Yang dilaporkan berapa orang, Pak? Yang kami laporkan adalah tentu adalah mantan istri dari klien kami. Terus ada website tulisan ya, narasi di situ yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencabulan. Yang melaporkan dari klien kami adalah tindak pidana pencabulan, tetapi dalam narasi itu pemerkosaan seolah-olah sudah terjadi gitu, seolah-olah ini pelakunya. Padahal tidak seperti itu. Pak, katanya ada media juga yang dilapor. Kalau boleh tahu media dari mana saja itu? Bukan media ya, bukan media, tapi salah satu website yang di dalamnya ada tulisan yang mengurai tentang itu, yang seolah-olah bahwa tindak pidana pencabulan itu sudah terjadi, namun tidak dilakukan proses sesuai prosedur menurut tulisan itu. Ada akun-akun medsos juga Pak yang dilapor? Ada. Jadi bukan dilapor ya,
akun medsos ini dalam bentuk Facebook apa kita jadikan bukti permulaan. Ya, rekan Fadli dan Tribuners, setelah tadi penjelasan dari Agus Melas terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan yang menyasar ibu dari 3 anak korban ruda paksa di Luwu Timur. Pihaknya mengaku sejauh ini baru website yang memuat dugaan ruda paksa itu yang dilaporkan ke Polda Sulsel begitu. Rekan Fadli. Ya rekan Emil, apakah sudah ada respon begitu dari pihak terlapor terkait aduan ini? Untuk respon dari terlapor itu dari LBH Makassar sendiri menyayangkan sikap dari penyidik Krimsus Polda Sulsel yang menerima laporan dugaan pencemaran nama baik itu. Sebab dari pihak LBH ataupun Aji Makassar menilai laporan terkait pemberitaan viral itu tidak semestinya dibawa ke ranah pidana karena harus lebih dahulu diselesaikan atau diadukan ke Dewan Pers sesuai dengan nota kesepahaman antara Polri dan Dewan Pers beberapa tahun lalu. Begitu rekan Fadli. Ya, terima kasih rekan Emba atas laporannya. Selamat menjalankan tugas kembali. Tetap jaga protokol kesehatan rekan Emba.